Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dengan takbir dan tahmid kita melepas Ramadan yang insya Allah telah menempa hati, mengasuh jiwa, serta mengasah nalar kita. Dengan takbir dan tahmid kita melepas bulan suci itu dengan hati harus penuh harap, dengan jiwa kuat, penuh optimisme. Betapapun beratnya tantangan dan sulitnya situasi ini, karena kita menyadari bahwa Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua kecil dan ringan selama kita bersama dengan Allah. Kita bersama sebagai umat Islam dan sebagai bangsa, kendati mazhab, agama atau pandangan politik kita berbeda, karena kita semua berketuhanan yang Maha Esa. Kita semua satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air. Dan kita semua telah sepakat berbineka tunggal ika. Dan menyadari bahwa Islam, bahkan agama-agama, tidak melarang kita berkelompok dan berbeda. Yang dilarangnya adalah berkelompok dan berselisih. Wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang sangat berat. Maksudnya, janganlah menjadi serupa dengan orang-orang yang berkelompok-kelompok dan berselisih dalam tujuan setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan. Mereka itulah yang mendapatkan siksa yang pedih. Demikianlah Al-Quran surat Ali Imran 105. Saudaraku kaum muslimin muslimat, Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, keragaman dan perbedaan adalah keniscayaan yang dikehendaki Allah untuk seluruh makhluk, termasuk manusia. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fi takhtalifun. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Al-Maidah 48. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara seiman, kaum muslimin muslimat, Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Kini kita beridul fitri. Kata fitri atau fitrah berarti asal kejadian, bawaan sejak lahir. Ia adalah naluri. Fitri juga berarti suci, karena kita dilahirkan dalam keadaan suci, bebas dari dosa. Fitrah juga berarti agama, karena keberagaman mengantar manusia mempertahankan kesuciannya. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah tersebut. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ar-Rum 30. Dengan beridul fitri, kita harus sadar bahwa asal kejadian kita adalah tanah. Allah yang membuat sebaik-baiknya segala sesuatu yang Dia ciptakan, dan Dia telah memulai penciptaan manusia dari tanah. As-Sajdah ayat 7. Kita semua lahir, hidup, dan akan kembali dikebumikan ke tanah. Dari bumi kembali kami menciptakan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu untuk dikubur, dan darinya kami akan membangkitkan kamu pada kali yang lain.
Surat Toha 55. Kesadaran bahwa asal kejadian manusia dari tanah harus mampu mengantar manusia memahami jati dirinya. Tanah berbeda dengan api yang merupakan asal kejadian iblis. Sifat tanah stabil, tidak bergejolak seperti api. Tanah menumbuhkan, tidak membakar. Tanah dibutuhkan oleh manusia, binatang dan tumbuhan. Tapi api tidak dibutuhkan oleh binatang, tidak juga oleh tumbuhan. Jika demikian manusia mestinya stabil dan konsisten, tidak bergejolak, serta selalu memberi manfaat dan menjadi andalan yang dibutuhkan oleh selainnya. Saudara kaum muslimin muslimat, Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, bumi di mana tanah berada beredar dan stabil, Allah menancapkan gunung-gunung di perut bumi agar penghuni bumi tidak oleng. Begitu firman-Nya dalam Al-Quran surat An-Nahl 15. Peredaran bumi mengelilingi matahari sedemikian konsisten. Kehidupan manusia di dunia ini pun terus beredar, berputar. Sekali naik dan sekali turun, sekali senang, di kali yang lain susah. Saudara sekalian, jika tidak tertancap dalam hati manusia pasak yang berfungsi sebagai fungsinya gunung pada bumi, maka hidup manusia akan oleng, kacau, berantakan. Pasak yang harus ditancapkan ke lubuk hati itu adalah keyakinan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Itulah salah satu sebab mengapa Idul Fitri disambut dengan takbir. Kesadaran akan kehadiran dan keesaan Tuhan adalah inti keberagaman. Itulah fitrah atau fitri manusia yang atas dasarnya Allah menciptakan manusia. Ar-Rum 30. Selanjutnya, karena manusia diciptakan oleh Allah dari tanah, maka tidak heran jika nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air merupakan fitrah, yakni naluri manusia. Tanah air adalah ibu pertiwi yang sangat mencintai kita sehingga mempersembahkan segala buat kita. Kita pun secara naluri mencintainya. Itulah fitrah naluri manusia. Karena itu hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah manifestasi dan dampak keimanan. Tidak heran jika Allah menyandingkan iman dengan tanah air. Al-Hasr ayat 9. Sebagaimana menyejajarkan agama dengan tanah air, Allah berfirman, Allah tidak melarang kamu berlaku adil, memberi sebagian hartamu kepada siapapun walau bukan muslim, selama mereka tidak memerangi kamu dalam agama atau mengusir kamu dari negeri kamu. Al-Mumtahanah ke-8. Demikian pembelaan agama dan pembelaan tanah air disejajarkan Allah. Saudara sekalian, yang mencintai sesuatu akan memeliharanya, menampakkan dan mendendangkan keindahannya serta menyempurnakan kekurangannya, bahkan bersedia berkorban untuknya. Tanah air kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke harus dibangun dan dimakmurkan serta dipelihara persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan adalah anugerah Allah yang tidak ternilai. Seandainya engkau, siapapun engkau, menafkahkan segala apa yang di bumi itu untuk mempertautkan hati anggota masyarakat, engkau tidak akan mampu. Tetapi Allah yang mempertautkan hati mereka. Begitu firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Anfal yang ke ayat 63. Sebaliknya, perpecahan dan tercabik-cabiknya masyarakat adalah bentuk siksa Allah. Itulah antara lain yang diuraikan Al-Quran menyangkut masyarakat Sabak, negeri yang tadinya dilukiskan oleh Al-Quran sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri sejahtera yang dinaungi ampunan ilahi. Tapi mereka durhaka dengan menganiaya diri mereka, menganiaya negeri mereka.
maka kami jadikan mereka buah bibir dan kami cabik-cabik mereka sepenuh pencabik-cabikan Saba. Al-Quran surat As-Saba 18. Saudara sekalian, yang dikemukakan ayat-ayat di atas adalah sunnatullah. Itu adalah hukum kemasyarakatan yang kepastiannya tidak berbeda dengan kepastian hukum alam. Allah berfirman, sekali-kali engkau, siapapun, kapan dan dimanapun engkau, tidak akan mendapatkan bagi sunatullah satu perubahan pun, dan sekali-kali engkau tidak akan mendapatkan bagi sunatullah sedikit penyimpangan pun. Saudara seiman, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, itulah yang terjadi di Uni Soviet dan Yugoslavia, dan yang prosesnya bisa jadi yang kita saksikan dewasa ini di sekian negara Timur Tengah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudara sekalian, Allah berpesan bahwa bila hari raya fitrah tiba, maka hendaklah kita bertakbir. Kalimat takbir merupakan satu prinsip lengkap menembus semua dimensi yang mengatur seluruh hazanah fundamental keimanan dan aktivitas manusia. Dia adalah pusat yang beredar di sekelilingnya sejumlah orbit unisentris serupa dengan matahari yang beredar di sekelilingnya planet-planet tata surya. Di sekeliling tauhid itu beredar kesatuan-kesatuan yang tidak boleh berpisah atau memisahkan diri dari tauhid, sebagaimana halnya planet-planet tata surya, karena bila berpisah akan terjadi bencana kehancuran. Kesatuan-kesatuan tersebut antara lain kesatuan seluruh makhluk, karena semua makhluk kendati berbeda-beda, namun semua diciptakan dan di bawah kendali Allah. Itulah wahdatul wujud, kesatuan wujud dalam pengertiannya yang sahih. Yang kedua, kesatuan kemanusiaan. Semua manusia berasal dari tanah dan Adam, sehingga yang kedua, kesatuan kemanusiaan. Semua manusia berasal dari tanah, dari Adam, sehingga semua sama kemanusiaannya. Semua harus dihormati kemanusiaannya, baik masih hidup maupun telah wafat. Walau mereka durhaka, karena itu siapa yang membunuh seseorang tanpa alasan yang benar, maka dia bagaikan membunuh semua manusia. Dan siapa yang memberi kesempatan hidup bagi seseorang, maka dia bagaikan telah menghidupkan semua manusia. Al-Maidah 32. Memang jika ada manusia yang menyebarkan teror, mencegah tegaknya keadilan, menempuh jalan yang bukan jalan kedamaian, maka kemanusiaan harus mencegahnya. Karena menurut Al-Quran surat Al-Hajj 40, seandainya Allah tidak mengizinkan manusia mencegah yang lain melakukan penganiayaan, niscaya akan diruntuhkan biara-biara gereja-gereja, sinagog-sinagog dan masjid-masjid yang merupakan tempat-tempat yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Tetapi Allah tidak menghendaki roboh-robohnya tempat-tempat peribadatan itu. Karena itu pula kemanusiaan harus bersifat adil dan beradab. Yang ketiga, di pusat tauhid beredar juga kesatuan bangsa. Kendati mereka berbeda agama dan suku, berbeda kepercayaan atau pandangan politik, mereka semua bersaudara dan berkedudukan sama dari kebangsaan. Karena itu sejak zaman Nabi Muhammad SAW, beliau telah memperkenalkan istilah lahum ma lana wa alaihim ma alaina. Mereka yang tidak seagama dengan kita mempunyai hak kewargaan sebagaimana hak kita kaum muslimin, dan mereka juga mempunyai kewajiban kewargaan sebagaimana kewajiban kita. Dan karena itu pula tegas pemimpin tertinggi Al-Azhar Profesor Dr. Ahmad At-Thayyib dalam tinjauan kebangsaan dan kewargaan negara, tidak wajar
ada istilah mayoritas dan minoritas, karena semua telah sama dalam kewargaan negara dan lebur dalam kebangsaan yang sama. Kesadaran tentang kesatuan dan persatuan itulah yang mengharuskan kita duduk bersama bermusyawarah demi kemaslahatan, dan itulah makna kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saudara jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, kesadaran tentang kesamaan dan kebersamaan itu merupakan salah satu sebab mengapa dalam rangkaian Idul Fitri setiap muslim berkewajiban menunaikan zakat fitrah yang merupakan simbol kepedulian sosial serta upaya kecil dalam menyebarkan keadilan sosial. Selain kesatuan-kesatuan di atas, masih banyak yang lain seperti kesatuan suami istri, yakni kendati mereka berbeda jenis kelamin namun mereka harus menyatu. Tidak ada lagi yang berkata saya tetapi kita, karena mereka sama-sama hidup, sama-sama cinta, serta sama-sama menuju tujuan yang sama. Akhirnya, walau bukan yang terakhir, perlu juga disebut kesatuan jati diri manusia yang terdiri dari ruh dan jasad. Penyatuan jiwa dan raga mengantar binatang cerdas yang menyusui. Ini menjadi manusia utuh, sehingga tidak terjadi pemisahan antara keimanan dan pengamalan, tidak juga antara perasaan dan perilaku, perbuatan dengan moral, idealitas dengan realitas, akan tetapi masing-masing merupakan bagian yang saling melengkapi. Jasad tidak mengalahkan ruh dan ruh pun tidak merintangi kebutuhan jasad. Kecenderungan individu memperkukuh keutuhan kolektif dan kesatuan kolektif, mendukung kepentingan individu. Pandangan tidak hanya terpaku di bumi dan tidak juga hanya mengawang-awang di angkasa. Demikian itulah manusia yang beridul fitri, yang kembali ke asal kejadiannya. Anda menemukan dia teguh dalam keyakinan, teguh tetapi bijaksana, senantiasa bersih walau miskin, hemat dan sederhana walau kaya, murah hati dan murah tangan, tidak menghina dan tidak mengejek, tidak menyebar fitnah, tidak menuntut yang bukan haknya, dan tidak menahan hak orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, kitab suci Al-Quran menguraikan bahwa sebelum manusia ditugaskan ke bumi, Allah memerintahkannya transit terlebih dahulu di surga. Itu dimaksudkan agar Adam dan ibu kita Hawa memperoleh pelajaran berharga di sana. Di surga hidup bersifat sejahtera. Di sana menurut Al-Quran surat Toha tersedia sandang, papan, dan pangan yang merupakan tiga kebutuhan pokok manusia. Di sana juga tidak terdengar jangankan ujaran kebencian, ucapan yang tidak bermanfaat pun tidak ada wujudnya. Yang ada hanya damai, damai, dan damai. Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula yang menimbulkan dosa. Akan tetapi ucapan salam lagi sejahtera. Al-Quran surat Al-Waqiah 25 sampai 26. Situasi demikian dialami oleh manusia modern pertama itu, bukan saja agar jika mereka tiba di pentas bumi mereka rindu kepada surga sehingga berusaha kembali ke sana, tetapi juga agar berusaha mewujudkan bayang-bayang surga itu dalam kehidupan di bumi ini, yakni hidup sejahtera, terpenuhi kebutuhan pokok setiap individu dalam suasana damai, bebas dari rasa takut yang mencekam, bebas juga dari kesedihan yang berlarut. Saudara jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, di surga juga keduanya menghadapi tipu daya iblis dan mengalami kepahitan akibat memperturutkannya.
Oleh karena saudara sekalian, sementara pakar berkata bahwa kata iblis terambil dari bahasa Yunani kuno, yakni diabolos, yang berarti sosok yang memfitnah, yang memecah belah. Iblis memfitnah Tuhan dengan berkata bahwa Allah tidak melarang Adam dan pasangannya mencicipi buah terlarang, kecuali karena Allah enggan keduanya menjadi malaikat atau hidup kekal. Al-Quran surat Al-A'raf 20. Iblis memfitnah, memecah belah dan menanamkan prasangka buruk. Dengan beridul fitri, kita hendaknya sadar tentang peranan iblis dan pengikut-pengikutnya dalam menyebar luaskan fitnah dan hoax, serta menanamkan perilaku buruk, serta untuk memecah belah persatuan dan kesatuan. Saudara sekalian, Al-Quran melukiskan bahwa mempercayai ujaran kebencian mengakibatkan tanggalnya pakaian Adam dan Hawa. Al-Quran surat Al-A'raf 27. Pakaian adalah hiasan. Pakaian juga menandai identitas dan melindungi manusia dari sengatan panas dan dingin sambil menutupi bagian yang enggan diperlihatkan. Selama bulan puasa ini kita menenun pakaian takwa dengan nilai-nilai luhur. Saudara sekalian, nilai yang telah disepakati oleh bangsa kita adalah nilai-nilai yang bersumber dari agama dan budaya bangsa yang tersimpul dalam Pancasila. Itulah pakaian kita sebagai bangsa. Itulah yang membedakan kita dari bangsa-bangsa lain. Itulah hiasan kita, dan itu pula yang dengan menghayatinya kita dapat terlindungi atas bantuan Allah dari aneka sengatan panas dan dingin, dari aneka bahaya yang mengganggu eksistensi kita sebagai bangsa. Allah berpesan, jangan menjadi seperti seorang perempuan gila dalam cerita lama yang merombak kembali tenunannya sehelai benang demi sehelai setelah ditenunkannya. Al-Quran surat An-Nahl 92. Saudara-saudara jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, yakinlah bahwa kita memiliki nilai-nilai luhur yang dapat mengantarkan kita ke cita-cita proklamasi. Tetapi agaknya kita kurang mampu merekat nilai-nilai itu dalam diri dan kehidupan bermasyarakat. Saudara sekalian, nilai-nilai inilah yang membentuk kepribadian anggota masyarakat semakin matang dan dewasa masyarakat. Semakin mantap pula pengejawentahan nilai-nilai tersebut. Masyarakat yang sakit adalah yang mengabaikan nilai-nilai tersebut. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, ada orang atau masyarakat yang sakit tapi tidak menyadari bahwa dia sakit. Sayyidina Ali pernah berucap, melukiskan keadaan seseorang atau masyarakat, penyakitmu disebabkan oleh ulahmu, tapi engkau tidak melihat obatnya ada di tanganmu, tapi engkau tidak sadar. Keadaan yang lebih parah adalah tahu dirinya sakit, obat pun telah dimilikinya, tapi obatnya dia buang jauh-jauh. Semoga bukan kita yang demikian. Akhirnya mari kita jadikan Idul Fitri sebagai momentum untuk membina dan memperkukuh ikatan kesatuan dan persatuan kita, menyatu padukan hubungan kasih sayang antara kita semua sebangsa dan setanah air. Marilah dengan hati terbuka, dengan dada yang lapang, dan dengan muka yang jernih, serta dengan tangan terulurkan, kita saling memaafkan sambil mengibarkan bendera as-salam, bendera kedamaian di tanah air tercinta, bahkan di seluruh penjuru dunia. Ya Allah, Engkaulah as-salam, kedamaian, darimu bersumber as-salam, dan kepadamu pula kembalinya. Hidupkanlah kami ya Allah di dunia ini dengan as-salam, dengan aman dan damai, dan masukkanlah kami kelak di negeri as-salam, yaitu surga yang penuh kedamaian. Maha suci Engkau, maha mulia Engkau, ya zal jalali wal ikram. Allahu akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.